ada kesempatan. Baik, tafadhol Ustadz. Baik Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Lakal hamdu la ilaha illa antal ahadul fardus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ucapkan alhamdulillah, hati kita langsung menjadi kecil, merasa kecil dan merasa banyak sekali dosa. Kenapa? Kita langsung melihat tanah ini, disitulah kita diciptakan dari tanah, dari situlah kita akan kembali kepada tanah. Pujian hanya milik Allah. Sehebat apapun orang, setinggi apapun jabatannya, hartanya, dia tetap akan dikubur. Dia akan kembali kepada Allah. Kita diciptakan dari tanah dan dikembalikan kepada tanah. Maka itu banyak di antara manusia yang beriman mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Mereka mengucapkan alhamdulillah, tapi hanya di lisan, bukan di hati. Dia tidak bisa merundukkan hatinya, bahkan dia menepuk dada, siapa saya, padahal segala puji milik Allah. Maka ketika kita ucapkan alhamdulillah, ingat itu hanyalah Allah yang punya. Tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki. Maka kita menjadi orang yang rendah hati, kita tawadhu, tidak pernah menepuk dada dan melihat orang lain lebih kecil dari kita. Kata-kata alhamdulillah bukan hanya di lisan dan di pikiran, terjemahannya adalah segala puji bagi Allah, tapi hati kita. Ya Allah, memang tidak ada setitik pujian yang layak melekat pada diri hamba-Mu. Maka ada orang mengucapkan alhamdulillah, tapi dia haus akan dipuji. Kontradiksi. Ada yang mengucapkan alhamdulillah, tapi dia selalu underestimate terhadap orang lain. Kerenan saya. Sampai sih dia, kekayaan saya, pintaran saya, cantikan saya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ada orang mengucapkan alhamdulillah, tapi gampang untuk tersinggung. Seakan-akan, kok nggak diberikan apresiasi. Gampang tersinggung. Orang sekarang bilang baper. Maka kata-kata alhamdulillah banyak tidak dipegang, sehingga kita tidak punya pegangan hidup. Tidak bisa istiqamah. Dan ini diantara poin yang kita akan bahas. Bagaimana kita bisa istiqamah, konsisten, terus dalam jalan Allah. Agar kita bisa memahami hidup ini dengan kacamata Allah, ini halal, ini baik, ini tidak baik. Di antaranya adalah dengan berzikir. Maka itu Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan di muka bumi, tataplah tanah lebih banyak. Karena penuh manusia. Tapi ketika kita sendirian, tetaplah langit. Ya Allah. Di depan manusia, jangan sebaliknya. Menatap langit seakan-akan kita hebat. Tapi ketika kita sendirian, jadilah kita yang menghadap, ya Allah. Gitu kan? Tangan kita langsung mengadahkan ke langit, ya Allah. Ampun dosa, ya Allah. Gitu kan? Tapi ketika di depan manusia kita merunduk. Tangan kita, mudah-mudahan alhamdulillah inilah yang menjadikan kita lurus. Sama, salam dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih perintah Allah setiap saat ketika kita duduk tasyahud, duduk tahiyat kalau orang Indonesia bilang, kita mengucapkan dua nama manusia yang sangat sakral kita kepada Allah, saya dan Allah, tapi ada nama manusia yang tidak pernah lepas dari lisan kita. Kita duduk tasyahud gini, mata kita ke bawah,
Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersyahadat. Tapi ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Padahal kita sedang menghadap yang maha suci. Tapi ada dua manusia yang kita sebut. Apa artinya? Artinya adalah kita disuruh untuk menjadikan pegangan hidup kepada manusia pilihan Allah. Itu supaya kita istiqomah. Ini mohon maaf saya terjemahkan dari bahasa tema tadi. Maka ketika kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan Rasulullah SAW, ini adalah teguran buat kita, karena kita selalu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Menjadi contoh hidup kita adalah para nabi dan rasul. Abul Anbiya, bapak para nabi, keturunan sampai bawah adalah para nabi. Dan Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW, ini suri tauladan kita. Itu yang disebut dengan alladzina an'amta alaihim. Itu orang-orang yang kau berikan nikmat ya Allah. Jadikan mereka suri tauladan kita. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya di sini mungkin baru kenal ya. Ini mohon maaf ini diundang oleh Pak Dwin, jadi saya coba untuk menggambarkan sebuah gambaran ya. Ini hanya gambar saja, bisa di share screen, nanti saya coba share screen coba ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak perhatikan gambar yang saya akan share di sini supaya gambar ini menjadi pahaman kita bersama ya. Maksudnya apa gambar ini? Lihat, ini adalah hadis Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW bersama sahabat mengambil ranting yang kering, menggambar di atas pasir. Gambarnya begini nih, Bapak-bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dilihat, Bapak. Kelihatan nggak ya? Ya. Kelihatan ya Pak Edwin, kelihatan ya? Gambar ini. Garis. Allahu Akbar. Kalau saya lihat ini garis apa ini? Rasulullah mengatakan hadza al-amal. Al-amal itu pakai hamzah, pakai alif ya. Bukan al-amal. Kalau al-amal adalah perbuatan, perilaku, amal salih, amal pakai ain. Kalau ini al-amal pakai alif. Hadza al-amal. Cita-cita harapan. Tiba-tiba Rasulullah SAW menggambar ini. Apa ini ya Rasulullah? Hadza al-ajal. Jadi cita-cita kita jauh sekali. Tiba-tiba dipotong. Cita-cita itu terputus. Ada seorang anak, nanti saya tamat SD mau ke SMP, dari tempat SMP mau ke SMA, tempat SMA saya mau kuliah. Baru tamat SD belum SMP meninggal, belum masuk SMA di SMP sudah meninggal, belum masuk kuliah belum apa-apa SMA sudah meninggal. Orang cita-cita ke depan, oh nanti saya S1, S2, S3, oh nanti saya menikah, belum menikah sudah meninggal. Sekarang bapak-bapak pasti udah pada kerja semua, udah punya cucu mungkin ya, dari wajah-wajahnya udah punya cucu ini. Mudah-mudahan saya nanti punya cucu. Anak-anak saya menikah dengan orang yang baik, bla 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 bla. Siap anak nanti saya berikan warisan ini. Belum apa-apa udah meninggal. Jadi cita-cita jauh ke depan. Itu tidak tahu ada di depan mata kita. Namanya ajal. Maka itu gambar ini perlu diabadikan dalam hati kita ya Allah. Sekarang hari Sabtu, besok hari Ahad. Besok pagi saya mau begini-begini, siangnya begini, sore begini. Nanti hari Senin saya mau begini-gini, hari Selasa ada program begini. Bulan depan ini, tahun depan ini. Belum besok datang, ajal malam ini datang. Jadi cita-cita jauh lebih panjang, lebih jauh daripada ajal.
Dalam gambar lain, gambar Rasulullah menggambar dalam kondisi yang berbeda. Maaf, di kondisi berbeda Rasulullah SAW menggambar gambar yang lain. Gambar apa itu? Inilah gambarnya. Subhanallah. Ya. Hadza al-insan. Inilah manusia. Ya. Manusia. Tiba-tiba Rasulullah SAW gambar gini. Dibikin kotak. Hadza al-ajal. Bayangin. Kita ini, kanan kiri depan belakang kita itu adalah ajal. Artinya apa? Bisa saja kita meninggal. Sampai pun di bawah nih, di bawah kita nih, di bawah lapisan bawah ini, di kaki kita. Bapak-bapak tahu nggak apa di bawah ini? Di bawah ini ada api, karena perut bumi itu luar biasa. Bahwa di dalam perut bumi. Saya pernah mendapatkan video tentang bumi. Allah Akbar. Di atas kita ada meteor. Kalau kelar, bisa saja ajal. Ini artinya apa? Ajal kapan saja akan menimpa kita. Ini Rasulullah SAW menggambarkan ajal. Jadi kita dikepung dong. Yes. Tiba-tiba Rasulullah gambar ini. Dilanjutkan. Hadza al-amal. Ya. Inilah cita-cita. Cita-cita itu melebihi daripada umur manusia. Dan dipotong dengan ajal. Hadza al-amal. Tiba-tiba Rasulullah gambar. Wa khatta khututan katsiran. Di kanan kiri dikasih gambar yang banyak, di garis-garis yang banyak, kanan kiri dari garis tadi, maka gambarnya jadi begini. Hadhi al-a'rad. Ini peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang akan merenggut nyawa kita. Ya Rasulullah, bukankah ajal itu satu? La yastakhiruna sa'atu wa la yastaqdimun. Bukankah ajal itu cuma satu, enggak maju, enggak mundur. Teng, 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 teng. Kata Rasulullah, iya. Itu ajal yang terakhir. Jadi kita ini sudah diperingatkan oleh Allah tentang ajal kita, Bapak-Bapak Ibu. Banyak. Saya kemarin waktu di Mentawai hampir wafat karena benturan di sungai gitu kan. Hampir kebalik sungai kita karena kita berjuang dalam berdakwah di Kepulauan Mentawai dari tahun 2012. Hampir. Waktu saya di New York kemarin, setengah tahun, hampir juga wafat karena COVID-19. Yang namanya jenazah bergelimpang. Jadi kasus demi kasus, kejadian demi kejadian, banyak sekali kejadian yang menjadikan peringatan dari Allah kepada kita tentang kematian kita. Kalau dalam manajemen ada SP1, SP2 ya, kalau dalam manajemen. Surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3. Tapi karena Allah maha baik, maha pemurah, maha sayang, peringatan kematian itu banyak sekali. Gambar ini semua menyebabkan kita lebih istiqomah. Biar kita sadar betapa banyak orang lalai akan kematian. Wala yaghurrannakum hayatud dunya wala taghurrannakum hayatud dunya. Jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan dunia. Subhanallah. Maka itu, alhamdulillah ini adalah kajian ya, yang pertama kali ini. Gambar-gambar tadi Bapak-Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan hati-hati bahwa ajal ini akan sangat amat dekat sekali. Kita punya masalah. Masalahnya adalah kita merasa hidup itu masih lama. Adakah di antara kita yang tahu kapan wafat? Nah sekarang yang sudah terjadi, apakah mereka itu kawan-kawan kita, keluarga kita yang sudah wafat, mereka tahu akan ada ajal? Tidak. Bahkan ketika saya sakit, chairman-nya Masjid Al-Hikmah di New York kasih sugesti, namanya Pak Haji Jumena. Wah, kasih sugesti, ayo semangat, semangat. Jangan sampai sakit, jangan sampai kena COVID. Wih, berikan semangat. Kita harus begini. Dia itu sudah lama di Amerika, warga negara Amerika memang, gitu kan.
Jadi berikan sugesti support yang luar biasa. Dan orangnya apik, resik, jadi dikit-dikit semprot, dikit-dikit semprot. Yang terjadi adalah ketika dia ngurusin saya ke rumah sakit, dia kena COVID dan wafat. Siapa yang tahu ajal tiba? Tidak ada yang tahu. Permasalahan kita tuh merasa hidup itu masih lama. Maka tidak ada istiqomah. Ini jadi masalah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, hati ini seperti besi. Besi itu kalau nggak dirawat, dia berkarat. Nanti saya kasih PR, nanti masuk di Google, jangan sekarang. Ya. Hadis Nabi tentang hati yang berkarat. Hati berkarat, ini istilah Nabi, bukan istilah saya. Hati ini berkarat semakin susah, semakin keras. Karatnya parah gitu kan. Sehingga banyak di antara kita yang tidak bisa bersabar. Karena kesabaran itu harus ada kedekatan dengan Allah. Banyak di antara kita tidak bisa bersabar, bukan bersabar dalam arti amarah saja. Bersabar itu yang nomor satu, menjalankan perintah Allah dengan sabar, menjauhi larangan Allah dengan sabar. Ada orang ngajak maksiat, astagfirullahaladzim, maaf. Bukan sabar maksud berantem doang, bukan. Itu pemahaman yang klasik. Ada di WA, ada yang share, mohon maaf, gambar yang perempuan yang ketat bajunya dan cantik. Langsung astagfirullahaladzim. Mati. Astagfirullahaladzim. Sabar. Jadi sabar menahan nafsu. Sabar menjalankan perintah Allah itu nomor satu. Jadi jangan dipahami sabar itu kalau susah, dihina orang, ada duit, itu dan bukan. Termasuk bapak-bapak ibu sekarang ikut Zoom sekarang ini butuh kesabaran. Karena kadang-kadang ada bisikan, gak usah aja, santai aja. Kasih deh. Ada bisikan kayak gitu. Nah, paling gitu-gitu doang. Ada itu. Karena setan tidak mungkin membiarkan kita melakukan kebaikan. Dan itu sumpah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 17. Sumpah depan Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Sumpah setan. Sumpah depan Allah, saya akan serang manusia, saya akan datangi manusia dari segala penjuru. Jadi agresif, ofensif dari segala penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Tidak ada orang berbuat baik itu tanpa dibisikin untuk jangan, atau paling tidak entar aja lah. Gitu. Mesti ada. Tapi ketika giliran maksiat, udah aja, kapan lagi? Mumpung. Ini enak semua di sini. La yuzayyinanna, redaksi Al-Quran itu sumpah juga. Sungguh kami akan hiasi semua maksiat yang buruk-buruk menjadi indah di mata manusia. Ngeri gak sih gitu? Maka itu kita butuh ilmu, bapak-bapak ini. Butuh ilmu. Saya kasih gambaran yang sederhana saja, ya, yang sederhana. Untuk zaman sekarang, kalau dulu saya pakai peta karena saya pulang ke Indonesia kan 2003 gitu. Kemana-mana, karena saya nggak tahu jalanan, nyetir kemana-mana harus pakai peta. Ada pasti tahu di Jakarta tuh ada peta yang buatan Jerman. Belum ada internet, belum ada Waze ataupun Google Map belum. Jalan-jalan. Oh ya dapat. Kita ini butuh guidance, butuh arahan. Kanan kiri, butuh peta. Guidance kita adalah Al-Quranul Karim. Hudalil muttaqin. Maka itu obat karat itu hati, yaitu membaca Al-Quran. Betapa banyak orang Islam tidak mampu baca Al-Quran. Kalaupun mampu, jarang baca Al-Quran. Gimana tidak berkarat? Maka matanya melihat maksiat itu tertarik. Wih keren. Maksiat apapun. Bukan hanya berzina, harta, tapi juga kesombongan, pride.
gampang tersinggung, gampang gundah, gampang. Jadi nafsnya tidak mutmainah, jiwanya tidak mendapatkan an-nafsul mutmainah, goncang jiwanya. Orang hatinya berkarat pun karena lupa kematian. Nah, kita ini kalau nggak tahu peta gimana mau jalan, mau kemana? Nah peta yang tadi bapak-bapak ibu saya gambarkan barusan tadi. Oh iya, saya ini di mana? Posisi saya ini di mana? Jangan-jangan kematian sudah ada di mata. Kan kalau peta kan enak. Oh, kita seandainya saya dari Jakarta, seandainya ke kota Solo, tinggal klik kota Solo. Seandainya 5 jam 40 menit, gitu kan. Belok ini, belok kanan, belok bla bla bla. Kita jalan. Kita bisa prediksikan. Kalau Anda nggak pakai peta ini, nyasar nggak? Nyasar. Hidup itu pakai Al-Quranul Karim. Al-Quran kan udah ngomong berkali-kali, jangan sampai kamu tertipu dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu mata al-ghurur, kenikmatan yang menipu, cuma sebentar. Tuh ada itu akhirat, itu kehidupan akhirat yang jauh lebih kekal. Maka itu ingat kematian itu penting, Bapak-bapak Ibu. Nah permasalahannya ingat kematian letaknya di mana? Itu kafling cognition namanya. Kita kalau kaflingnya di sini, nggak bakal bisa masuk. Nggak ngaruh. Mohon maaf ini saya sekarang pakai bahasa gaul-gaul lagi. Nah, jadi ada, semua orang juga tahu kita akan mati. Nggak ada yang tahu. Nanti tahu nggak ada yang mati? Sama anak saya, nggak ada nggak orang nggak mati? Mana ada Pak? Semua orang pasti mati. Sampai pun orang maksiatnya luar biasa. Saya ketemu kita tuh orang antingan, tatoan, bau alkohol, mabok dia. Lu nggak takut dosa apa? Kita mati lo. Aku juga tahu. Semua orang mati, mana ada orang nggak mati. Tuh, dia orang maboknya tahu semua orang mati. Itu orang mabok. Maka itu tahu itu di sini. Kita tidak cukup tahu di sini. Di sini. Ini namanya affection. Ini sudah namanya hidayah. Maka itu kalau bahasanya saya gimana supaya istiqomah komitmen ya. Gak gampang hanya istiqomah. Sekarang istiqomah itu kan lurus ya. Lurus. Jadi kalau kita mau kasih gambar yang lurus, mau kasih garis yang lurus, saya mau ngasih garis yang lurus, itu kira-kira apa yang kita lakukan? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita ngambil titik dulu. Karena garis adalah kumpulan titik. Betul? Garis adalah kumpulan titik. Maka itu kita mau ke garis, cek. Wah, ini awal siapa kita? Dari mana kita? Dari nol, yaitu titik awal. Kemudian sampai titik akhir. Nanti 2 titik ini kalau kita tarik namanya garis. Titik akhir itulah kematian. Kita mau kemana? Ujungnya mati. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau apa, tetap ujungnya mati. Ini kan supaya istiqomah ini. Judulnya supaya istiqomah ini kan judulnya ini. Maksudnya supaya nggak gampang ngelewat sekarang, ngelewat sekali, nggak gampang jatuh. Garis, kalau udah 2 titik 1, titik 2, titik kedua, kalau ada garis gitu, kira-kira mencong-mencong nggak gitu? Bahasa Betawi mencong-mencong, apa namanya? Ya kagak lurus maksudnya gitu. Kira-kira mencong-mencong nggak? Ya mencong-mencong. Pakailah penggaris. Jadilah namanya istiqomah, mustaqim lurus. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 21. Nanti dilihat ya. Zaman sekarang apa sih? Apa ini? Kelar ya. Nggak ada yang susah zaman sekarang. Kok nggak baca Quran terlalu banget ya, gitu kan? Apa kata-kata Al-Baqarah? Ya ayuhan nas, hai manusia, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Jadi
redaksi Al-Quran, sembahlah Tuhan. Alladzi khalaqakum, yang mana Allah telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum. Nah ini. Kalau Anda baca, ya hai manusia, bersembahlah Allah, yang mana Tuhan yang mana menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Biasa aja. Biasa gimana? Ini luar biasa, ini bukan biasa aja ini. Maka itu kata-kata menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, ini titik awal. Coba Anda lihat foto-foto bapak kita masih muda atau kakek kita, Anda di mana? Ya tidak ada lah bapak kita waktu belum nikah. Sekarang kita mau sama anak-anak. Wahai anakku, ini lihat. Ayah masih muda. Ibu di mana? Oh, belum ketemu. Berarti kita, ya Allah, Allah mengingatkan kita, sembahlah aku ya wahai manusia yang menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Kenapa orang sebelum kalian? Supaya kita sadar kita itu nothing. Loh, kalau ayah kita masih umur 5 tahun, kita di mana? Ya kagak ada. Redaksi Al-Quran surah Al-Insan, lam yakun syai'un madhkura. Bahasa gaulnya, kesebut aja kagak, apalagi Anda. Kesebut aja enggak, gimana Anda? Supaya kita tahu bahwasanya la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu kan. Apa yang kita punya? Setitik keberadaan kita pun nggak ada. Apa keberadaan kita? Mohon maaf. Min ayyi syai'in khalaqa. Emang manusia diciptakan dari apa? Min nutfatin, sorry banget bahasanya, bahasa Al-Quran masih min nutfah itu, mohon maaf, dari setetes air mani. Redaksi Al-Quran yang lain, mimma immahin, dari air yang hina. Supaya kita sadar titik itu, kita titik tidak ada apa-apa. Ujung, kalau tahun di garis ujungnya adalah kematian yang tadi saya gambar. Ada kematian. Loh, kalau ujungnya kematian, kenapa kita tidak mempersiapkan kematian? Maka itu akan istiqomah kalau kacamata kita ujung. Kalau kita kasih garis, ini nih. Kita fokus di depan. Maka itu ya alladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa harus melihat hari esok. Maksudnya hari akhirat. Jadi istiqomah itu akan terbangun apabila kita ingat kematian. Hati itu berkarat karena dua, tidak baca Al-Quran dan tidak ingat kematian. Kalau dari mana Ustaz? Hadis, nanti PR buat bawa. Iseng-iseng. Gini-gini. Ya, iseng doang. Bener nggak nih Ustaz? Obat hati. Obat hati. Tumbuh hati kalau orang jadi bilang. Padahal Quran itu bukan tumbuh hati, salah menurut saya. Oh ya, semuanya tumbuh itu adalah obat. Obat apa aja, bukan hati, hanya hati. Karena redaksi Al-Quran, Al-Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat, titik. Jangan diikat, oh ini obat hati, enggak, salah. Jadi obat karat, hati karat. Oh, nggak ada ini. Oh iya benar, dua. Banyak baca Quran, ingat mati. Gitu kan. Jadi oh iya benar deh. Jadi bukan kata-kata saya cuma jiplak. Ya. Maka itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, lihatlah dunia ini adalah ujian. Akan tetapi cuma sekejap mata. Akhirat adalah hasil ujian. Akan tetapi abadi. Itu bukan. Kadangkala saya kasih gambaran. Kalau kita nggak pegang ini, udah dunia aja. Minimal Anda baca Quran satu hari 100 ayat, nggak bisa iya 50 deh, nggak bisa iya 10 deh, masih kagak bisa, ya udah setengah lembar deh, nggak bisa, ya udah setengah halaman deh tiap hari. Tapi itu juga tidak. Saya kasih gambaran ya Bapak-bapak Ibu, karena saya berjuang di Mentawai. Seandainya Bapak-bapak Ibu ada yang lebih duitnya, ikut kemana? Ke Mentawai. Begitu kosong, iya karena pakai duit. Terbangnya pakai duit, gitu kan. Paling tidak 8,5 juta Anda siapkan untuk sampai titik itu.
8,5 juta kan begitu doang. Tapi dakwah makanya itu ya. Dakwah itu memang butuh duit ya. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum, jihad dengan harta. Saya ajak, ayo kita ajak, kapan nih kita siapin. Ketemu di airport ya, oke ketemu. Apakah bapak-bapak ibu-ibu yang ikut saya itu bawa 20 koper? Kan enggak. Paling banter 1 tas sama ransel. Dah. Asal jangan gede-gede kecil aja. Gede-gede boleh banyak, tapi untuk membagikan pakaian. Kita berangkat sekali ke Mentawai aja udah sekian juta. Subhanallah, ini bukan pelesiran dakwah. Loh, seandainya Anda bawa 10 koper, ngapain banyak banget? Pasti diketawain. Bawa cuma 1 tas sama ransel. Lah iya kan cuma sebentar. Kata-kata sebentar. Maka bekalnya cuma sebentar, cuma 1 minggu. Paling cepat itu 8 hari. Karena tergantung kapal laut. Maka bekal yang untuk sebentar itu nggak usah banyak-banyak. Beda kalau Anda pindah rumah dari Jakarta, pindah ke Bogor berandai-andai. Naik truk, 1 truk, 2 truk, 3 truk. Kenapa? Belum mebel, belum kasur, belum kulkas, belum TV, belum banyak banget. Ya, maka karena bolak-balik bertruk-truk, 3 kali truk, 4 kali truk. Kenapa? Karena permanen. Maka bekal yang permanen itu harus lebih banyak. Itu logika sederhana. Logika sederhananya begitu. Sama, mau kemana, Vin? Saya mau ke New York. Kita harus lihat di sana ada apa. Oh, di sana musim dingin, salju. Mau bawa ke baju yang tebal. Siapin. Loh, kalau nggak ada sengsara. Itulah orang visioner niat ke depan. Ada apa di sana? Apa dibutuhkan di sana? Di akhirat juga gitu. Kita butuh apa? Butuh amal soleh. Dan orang-orang yang soleh. Kita harus tempel diri kita dengan orang-orang soleh. Kenapa orang soleh itu akan menjadikan kita itu ingat Allah, ingat Allah. Subhanallah. Kebanyakan kita kan enggak. Karena redaksi Quran, dunia ini akan menipu. Udah gitu setan masuk, la uzayyinanna. Bener-bener ini surat 15 ayat 39. Akan dihiasi yang indah-indah. Maksiat itu indah semua, nggak ada maksiat nggak indah. Siapa yang bikin indah? Setan. Gimana nggak tergelincir kita? Gimana supaya ingat? Lihat tangan saya. Fadkuruni adkuru, fadkuruni adkuru, fadkuruni adkuru. Ingatlah aku, maka aku ingat engkau. Mengingat Allah gimana cara? Banyak berzikir, banyak baca Quran, perbanyaklah sholat sunnah. Nah sekarang bagaimana membangun itu Pak Ustaz? Gimana? Nah ini tadi penggaris ini kita harus ngandelin penggaris, mengandalkan ini. Maka kalau kita sudah tahu titik, ya Allah, saya nggak ada apa-apanya dari yang tidak ada menjadi ada, ya Allah. Tuhan nanti saya kesana, ya Allah. Akhirat saya, ya Allah. Pasti akan mati, datang kematian. Semua istiqomah. Dan istiqomah itu harus butuh tadi penggaris, harus diganjel. Harus ada yang disandarkan. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, bagaimana caranya? Saya kasih ilustrasi yang gambaran, yang pasti Bapak-Bapak Ibu hafal semua. Apa itu? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Gampang. Kalau saya terjemahkan, wal asri demi masa, demi waktu. Bicara waktu pasti rugi. Kenapa? Karena innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Itu bahasa Indonesia. Anda tahu bahasa Arabnya? Bukan begitu. Saya sekarang pakai bahasa Arab yang di Indonesia kan. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh manusia dalam keadaan rugi. Tapi karena tidak ada bahasa Indonesia seperti itu, ya diterjemahkan sesungguhnya manusia. Padahal tidak. Karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berkali-kali nggak ada, tapi dalam bahasa Arab ada. Bahkan ada yang lebih sampai 6 kali. Sungguh-sungguh, 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 sungguh-sungguh. Manusia merasa punya. Padahal nggak ada yang dipunya, semua milik Allah. Jadi kalau kita perhatikan wal asri innal insana lafi khusrin. Bicara waktu pasti rugi. Rugi itu adalah kurang daripada modal.
Ya, itu namanya rugi. Definisi rugi kan kurang dari modal. Saya seandainya beli ini harganya seandainya 100.000, jualnya berapa? 70.000. Ya rugilah, rugi 30.000. Saya beli ini seandainya harganya 100.000, saya jual 120.000. Untung. Definisi rugi itu kurang dari modal. Definisi untung itu lebih dari modal. Garis yang tadi digambar Nabi adalah bicara waktu berarti. Nah, dari kemudian dipotong. Nah, berarti antara titik ajal dengan titik awal tadi yang tadi, gitu kan? Maka itulah waktu kita. Tadi gambar garis, habis itu ditimpa, bam, menjadi huruf T terbalik. Nah, dari titik awal sampai yang titik ketemu itu, itulah umur kita. Nah, tiap hari kan berkurang, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini bapak-bapak, ibu-ibu di sini pasti umurnya udah di atas 50 semua gitu kan. Pasti ketahuan dari wajah-wajahnya gitu kan. Pasti tahu istilah gotun gitu. Udah tahu semua. Kalau nggak tahu pasti umur belasan tahun gitu kan. Kan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun nih kita ini. Kalau dijatahkan oleh Allah, ente umurnya cuma sampai 60 tahun, kan sisa 10 tahun. Dari yang 60 menjadi 10, kan rugi. Maka lafi khusin sungguh-sungguh dalam keadaan rugi. Tapi perhatikan, insan itu adalah singular, yaitu mufrad, ataupun bentuknya satu. Tiba-tiba, ini dalam keadaan rugi, tiba-tiba illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kata-kata kecuali itu berarti untung. Seluruh pedagang beras rugi, kecuali importir, gitu kan. Seluruh pedagang beras rugi, kecuali gaul dengan menteri sosial. Nggak usah bahas itu. Berarti kecuali dia untung berapa? Gitu kan. Untung lah. Artinya apa? Ada kecuali. Semuanya rugi kecuali. Yang kedua, yang aneh, dari singular menjadi plural. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman kan berarti banyak. Kalau pakai singular ya ke singular, tidak ada yang sungguhnya manusia rugi kecuali orang yang nggak pakai orang-orang. Itu pakai orang-orang banyak. Maka itu Bapak-bapak Ibu-ibu, pertama kali kita akan untung kalau kita melibatkan diri kita dengan berjemaah. Berjemaah dengan orang-orang soleh, inilah sandaran kita. Dia mengingatkan kita. Tapi kalau kita gaulnya dengan orang yang fasik, orang maksiat, Anda curhat, kemakan. Anda diarahkan ke maksiat, berzina. Anda juga bermaksiat, mabok, Anda pasti. Maka itu kita harus bergabung dengan orang-orang soleh ini supaya kita istiqomah. Diingetin. Maka pentingnya kita bergabung diri kita dengan orang soleh. Supaya kita waktunya, kalau untung gimana saat kan lebih dari, iya, karena dia akan mengajarkan kepada kita kesolehan. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kalian kehidupan dunia lebih Anda prioritaskan. Padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Satu harinya di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Maka itu kita harus bagaimana mendidik diri kita untuk istiqomah, nyemplung kalau bahasa saya. Nyemplung dah tuh di kalangan orang soleh. Gaul sama orang soleh. Kalau gaul sama kagak orang soleh mah dia provokasi, hajar aja lu. Suami lu begini, lu harus gitu juga. Dia selingkuh, lu selingkuh lagi. Ah, cemen banget lu. Gitu. Lagi gaul sama kagak bener. Tapi ketika orang yang sabar, nggak boleh begitu. Pasti gitu dia. Subhanallah. Dan orang soleh ini bukan hanya di dunia nikmatnya, tapi di akhirat dicari kita. Dicari. Di mana sahabatku? Dia di neraka. Ya Allah. Bagaimana aku mendapatkan kebahagiaan di surga yang kau berikan, sementara temanku, saudaraku ada di neraka. Ya sudah ambil. Itu syafaatnya orang-orang soleh.
Maka itu ada orang yang watawasau bil haqqi watawasau, saling mengingatkan. Saling mengingatkan itu kita harus punya software. Ini mind kita harus growth mindset. Tidak boleh fix mindset. Growth mindset itu terbuka pikiran kita. Apapun yang dinasihati oleh orang kita dengar. Dan itu hadis. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihatun. Agama adalah nasihat. Maka ngukur agama Anda baik atau tidak sejauh mana kita menerima nasihat. Apabila kita sudah tidak mau menerima nasihat, rusaklah agama kita. Nah, ini Zoom ini menunjukkan bapak-bapak, ibu-ibu mau menerima nasihat. Dan itu sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wal ilmu bita'allum." Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka hambanya ini dijadikan dia haus akan ilmu, belajar kayak sekarang. Akhirnya dia memahami urusan agama. Hadis Rasulullah SAW. Maka itu dia punya growth mindset, tumbuh. Kenapa? Karena dia terbuka, tumbuh. Saya kalau ingat di pinggiran sungai ada batu-batu, ya. Ingat ayat Al-Quran. Ada hati manusia seperti batu. Ini namanya fixed mindset. Dikasih apapun dia tidak akan menumbuhkan apa-apa. Bahkan di air pun tidak menumbuhkan apa-apa. Tapi ada tanah yang gembur, dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu nasihatun, agama adalah nasihat, tiba-tiba sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang berhak ngasih nasihat?" Allah, yaitu Allah. Ya, sekarang dengan kitab, yaitu kitab Al-Quran. Jadi kalau ada orang membacakan Al-Quran, ayatnya begini, ayatnya begini. Kita lihat, ya Allah, ya benar. Ya Allah, makasih ya. Keren banget. Siapa lagi? Rasulullah. Oh, zaman sekarang nggak ada Rasulullah. Hadis. Teman kita ngingetin, ada hadis ngomong begini. Thank you ya, makasih banget. Ini diingetin. Itu namanya growth mindset. Bertumbuh. Ini bisa istiqomah kayak gini. Tapi diingetin, lu nggak usah ngomongin orang, dosa. Ini kagak ngomongin coy. Ini nyata. Susah dong. Ngomongnya gimana lagi? Gitu. Ngelesnya banyak banget. Ketika kita dibacakan ayat Quran, dibacakan hadis-hadis, kita terima. Siapa lagi ya Rasulullah? Orang-orang pemimpin-pemimpin yang beriman. Pemimpin yang yang punya akidah, yang punya akhlak karimah. Siapa lagi ya Rasulullah? Siapapun orang awam yang beriman. Nah, kita kalau kagak ada iman, nggak usah nasihatin. Dia nasihatin tapi nggak ada imannya. Kita mohon maaf, di WA grup, bla 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 bla. Orang ngomong, astagfirullahaladzim, ngomong maksiat. Ada yang ketawa-tawa, haha, ngomong, diingetin, nggak boleh ya, soalim loh. Kita dibully, ngomong lurus, kacauan. Saya dibully, ya ada. Saya masuk grup-grup, ya biasa grup-grup alumni gitu kan. Alumni. Saya kan tamatan SMA-nya tahun 88 gitu kan. Kita benerannya dibully gitu. Bener nggak boleh lah kayak gitu. Banyak banget kayak gitu. Banyak setannya nih. Ini gimana nih gitu kan. Ya udah kita diam aja. Nah, ini kan susah berarti. Maka itu orang beriman, ada keimanan. Maka orang beriman yang benar itu kita terima nasihat. Tangkap. Dan menerima nasihat tidak mudah. Lihat redaksi watawasau bil haqq, kebenaran, watawasau bis sabr, dengan kesabaran. Untuk menerima kebaikan itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Loh, kalau tidak ada pride, sorry ya, ditekan pride, harga diri, tidak ada harga diri. Terimalah kalau Anda salah, katakan salah. Maaf, saya salah. Begitu itu orang yang growth mindset.
Orang seperti ini mesti istiqomah. Mesti istiqomah. Nah, istiqomah lagi supaya kita, yang tadi kan garis nih. Garis ini harus ikutin dari awal. Kalau garis yang mana, kalau dari awal ngerti lah gitu kan. Di antaranya adalah seremonial formalistik yang diatur oleh agama Islam. Itulah yang menjadi sandaran kita. Ada sholat 5 waktu. Ada namanya duha. Ada namanya qobliyah ba'diyah. Ada namanya tahajud. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan inilah yang mengingatkan kita di antara berzikir. Ketika kita subhanallah, 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 subhanallah. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada setitik pun kesalahan bagi Engkau ya Allah. Sementara aku banyak salah ya Allah. Nah, itulah orang yang growth mindset. Pikirannya terbuka dan tumbuh kembang. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, tolong diingat-ingat kata-kata ini. Ya. Tolong diingat-ingat, kalau perlu dicatat. Gitu. Al-Quran mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu memang menciptakan kita itu untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan yang baik doang, tapi yang paling ahsan, yang paling. Siapakah yang selalu berpikir gimana yang terbaik ya? Gimana yang paling baik ya? Gimana? Yaitu, nah ini dicatat. Orang-orang yang merasa belum baik sajalah yang akan berpikir bagaimana yang terbaik. Saya ulangi lagi. Orang-orang yang merasa belum baik sajalah yang berpikir bagaimana yang terbaik. Kalau orang sudah merasa baik, maka dia tidak akan berpikir bagaimana yang terbaik. Kalau Anda merasa sholat Anda udah hebat, udah bagus, udah jago, udah yakin terima, maka tidak akan nuntut ilmu bagaimana sholat khusyuk. Kalau Anda sudah merasa jago dalam Al-Quran, baca Quran, maka tidak akan mengupgrade gimana yang terbaik. Padahal banyak salahnya, tajudnya banyak salah. Jadi apapun. Mudah-mudahan kita ini baru sadar, oh iya, saya banyak sholat. Apalagi ada ancaman. Rasulullah SAW bersabda, di antara umatku ada yang sholat 60 tahun. Sholatnya kagak diterima. 60 tahun. Na'udzubillah, subhanallah. Apa yang salah sholat? Maka ketika saya harus sholat yang terbaik ini. Kenapa? Karena saya belum baik. Itu namanya growth mindset. Tapi kalau sudah hebat, sudah jago, sudah tahu buat kayak gitu dalam alhamdulillah, selesai. Itu namanya fixed mindset. Dia nggak berkembang karena udah merasa hebat. Udah udah nggak bisa diotak-atik lagi. Udah merasa hebat. Baca Qurannya udah merasa top. Puasanya cuma modal nggak makan nggak minum udah puasanya, padahal tutur katanya belum tentu, pikirannya belum tentu dipuasakan. Puasa itu artinya ditahan. Nah, dan seterusnya. Maka itu supaya kita lurus, gabung dengan orang soleh. Ketika supaya gabung dengan orang soleh pun tidak ada manfaatnya apabila kita fix mindset. Maka dibuka pikiran kita, growth mindset. Duduknya kita dengan orang soleh akan manfaat. Maka kita bisa istiqomah. Maka itu di antara orang-orang istiqomah itu sudah orang pilihan. Seandainya ini kita kalau di restoran itu kan ada tusukkan gigi lah. Kita bukan tusukkan gigi, kita kocok, kita lempar, nggak kemana-mana, orang kagak bergerak. Kalau dulu ada korek api pakai pentul tuh, kocok, lempar, nggak bergerak. Coba ini. Pentul korek api itu adalah manusia. Atau tusukkan gigi itu manusia. Kocok nih. Lempar. Dia ngumpul dengan komunitasnya.
Yang suka judi, kumpul dengan yang suka judi. Yang suka berzina, dari dulu ya suka berzina. Yang suka ngerampok, dia suka ngerampok. Yang suka nyolong. Yang suka ya ataupun yang hobi lah, yang suka mancing ketemu orang-orang yang suka mancing, yang suka sepedaan ketemu orang yang suka sepedaan, yang suka main motor-motoran, geng-geng motor ataupun yang suka touring-touring motor, komunitasnya datang. Yang suka Harley, kumpul orang yang suka Harley. Kayak gitu. Maka itu yang ikut pengajian, dia lagi, asli. Pengajian di sini kalau belum ada COVID ya, sama Pak Ustadz diundang. Kayak ini sih kenal. Pak Arifin ketemu lagi kita. Gitu. Di akhirat tuh gitu nanti. Di akhirat itu begitu. Jadi gambar akhirat tuh kelihatan sekali. Dan kita butuh mengikat diri kita kepada orang-orang yang baik. Agar nasihat itu benar. Kalau duduk dengan orang penzina akan berzina. Percaya sama saya. Dia share gambar-gambar yang porno-porno lama-lama kena. LGBT juga begitu. Yang tadinya tidak ada kecenderungan cowok suka cowok, lama-lama suka cowok. Gabungnya begitu. Maka al-insanu ala dini khalilih. Rasulullah bersabda, orang itu agamanya itu sangat tergantung dengan kawannya. Maka itu kita lihat teman kita, tempat ngobrol kita itu siapa. Itu amat sangat mempengaruhi kita. Maka kalau udah ngobrol sama orang-orang yang mulai nyerempet agama, sudah melangkahi agama, udah deh, gitu. Ingetin atau Anda back off. Kalau nggak kita nyemplung, maksiat. Gitu. Inilah pentingnya komunitas seperti ini. Seperti yang Zoom ini, Bapak-Bapak Ibu, harapan saya terus. Dan saran saya, manggil banyak ustadz, jangan itu-itu aja. Bahaya, kenapa? Sekarang sudah ada fanatisme golongan. Sekarang kan, saya benar, yang saya salah. Benar ini berbahaya sekali. Nah, akhirnya terjadi fanatisme dan perpecahan antar umat Islam. Hanya perbedaan pendapat saja, gitu kan? Saya rasa ini sebagai wacana saja. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Kalau ada pertanyaan silahkan, ya. Alhamdulillah sudah ada 63 partisipan ya. Alhamdulillah ini luar biasa ini. Ini dadakan tapi masya Allah walaupun tahu bulat ya, dadakan masih hangat. Langsung ada 63 orang. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya rasa ini saja. Saya ingin ada pertanyaan jawab interaktif. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi dipersilakan yang mau bertanya boleh klik raise hand ya, ataupun juga ketik pertanyaannya di kolom chatting di sebelah kanan. Kalau raise hand itu ada di reaction ya. Nah, itu bisa ajukan. Silakan. Halo. Ya Ustaz. Halo nggak? Ya, jadi sambil menunggu yang bertanya Ustaz, boleh saya mengelaborate sedikit gitu? Oh, sebentar, ada yang bertanya, silakan. Ibu Eva ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, Ibu. Mendengar paparan Ustadz barusan, kok saya jadi pesimis ya Ustadz. Bagaimana cara menimbulkan optimisme gitu ya Ustadz ya? Karena kan alhamdulillah perintah Allah sudah dijalankan sejak kecil karena ayah kebetulan menanamkan hal tersebut. Namun kualitasnya ini yang saya pertanyakan gitu ya. Jadi seolah-olah yang tadi Ustadz paparkan itu jadi kayaknya saya ngerasa aduh masih banyak banget gitu ya PR yang harus saya kejar gitu ya. Nah, bagaimana menumbuhkan optimisme ya Ustadz ya, gitu ya. Jadi misalkan sholat, ada cerita 60 tahun sholat tidak diterima. Padahal yang namanya sholat khusyuk itu kan luar biasa susahnya ya Ustadz ya.
Kemudian apa namanya, terus dikaitkan lagi dengan apa namanya, ada hadis yang katanya kita harus mengejar dunia seolah-olah kita hidup lama, tapi juga mengejar akhirat seolah-olah kita akan meninggal dalam waktu sekejap lagi gitu ya. Nah, seperti itu Ustadz. Terima kasih. Tubuh kita ini kayak komputer ya. Jadi kalau yes, no, klik, cancel, klik, kan gitu. Jadi kalau ibu belum apa-apa, khusus itu luar biasa susahnya. Sampai kapanpun jadi susah. Oke, yang skill-skill dulu ya, skill-skill dulu. Seandainya ibu pandai naik motor, atau grade-nya di bawah lah, pandai naik sepeda. Terus ada orang bilang, kamu kok bisa naik sepeda yang gak jatuh? Susahnya luar biasa. Jatuh mulu saya, 2 roda kok kagak jatuh ya. Ataupun ibu pandai nyetir mobil. Kok bisa lebih nyetir mobil, saya kagak bisa-bisa. Ngeri, tabrak sama. Yang tadinya, padahal orang yang pinter naik motor atau naik sepeda atau mobil, dulunya juga dia kagak bisa. Tapi sekarang naik motor, naik mobil, mungkin naik mobil sambil WA, parah banget kan. Udah gape bos. Gitu. Itu yang skill sifatnya ya. Oke, Ibu Eva jago bahasa Inggris. Jago banget bahasa Inggris, gue gak ngerti. Ya, dulu kan belajar, dulu juga gak bisa juga. Atau Ibu jago bahasa Arab. Keren banget. Ini gak bisa. Arab gundul lagi. Kalau kita mah Arab maklum. Jago banget loh. Dia juga dulu gak bisa dari Arif Bata. Jadi semua itu memang harus usaha. Wa an laysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura sa'an najm. Manusia itu tidak punya apa-apa kecuali apa yang diusahakan. Kita tuh usaha. Hasil tuh Allah yang menentukan. Saya ke Indonesia nih. Ulang apa ini? Pelatihan mengasah apa namanya emotional dan spiritual quotient atau kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Ikut. Jutaan lagi, Bu. Apalagi apa nih pelatihan sholat khusus jutaan semua tuh. Ini apa ini di Indonesia kan? Kok gini ya belajar ya? Kok gini kan? Jadi banyak pertanyaan gitu kan? Setahu saya sih khusus kagak kayak gitu deh. Susah banget. Kenapa itu laku? Karena kebanyakan orang susah sholat khusus laku deh. Gitu kan? Karena kebutuhan. Yes, itu jutaan bayarnya. Dari situ saya lihat semua seminar yang saya akan adakan nanti kalau saya selama di Indonesia, semua free of charge. Dan gratis. Hanya Allah yang ngasih rezeki saya. Sampai pelatihan sholat khusus saya bikin pelatihan. Saya bikin bagaimana cara mendidik anak sholat tidak disuruh. Itu saking banyak akhirnya saya pindahin ke Gelora Bung Karno di Senayan. Masalahnya Bapak-Bapak Ibu, kita konsep khusyuk itu religion understanding kita bukan by Al-Quran and Hadis design, itu permasalahannya. Seandainya gini, saya wong deso, nggak tahu namanya mobil, kendaraan mobil, mau beli mobil, tiba-tiba saya ke showroom namanya wong deso, orang kampung habisnya masuk, ini kok sempit antara setir dengan ini kok sempit. Keluar lagi. Orang yang di showroom, semua mobil kagak ada yang benar. Habis itu kenapa sih nggak enak mobilnya, kenapa? Ini sempit. Katanya yang kok bodoh banget nih orang. Tinggal diklik ini mundur sendiri. Mundur. Nah ngeklik itu kan ada manual booknya, ada buku petunjuknya. Menjadi mudah kalau kita ikut buku petunjuk. Nah, kalau tidak ikut buku petunjuk, ini kok bisa mundur gimana nih cuknya? Ini patokan gitu. Ataupun mau buka cup ini yang mau ngisi apa atau ngomong ngisi bensin nggak bisa ya gitu. Nah, itu semua ada di mana? Buku petunjuk. Begitu juga tentang sholat, buku petunjuk Al-Quran dan Hadis. Kita nggak baca. Religion understanding by Al-Quran and Hadis design hilang. Pemahaman yang harusnya didesain oleh Al-Quran dan Hadis hilang. Understanding pakai apa? By culture. Ini yang terjadi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi belajar, dengan belajar dilatih.
Insya Allah tidak ada. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin yang mudah dan Allah tidak ingin yang susah. Allah ingin kalian salat khusyuk, tiba-tiba Anda ngeklaim susah. Nah, Allah ini pelin-pelan nih, katanya mau yang mudah, tapi ini susah. Halo, susah karena tidak ikut guidance-nya Al-Quran dan hadis. Maka itu orang berbondong-bondong sekian juta sih pada bayar. Aku juta pada asal khusyuk. Ini yang harus saya kasih tangan supaya tidak pesimis. Kita tuh ada agamanya dulu di sini, bukan di sini. Kalau Anda ikut pelatihan saya ekstrim gitu. Ekstrimnya gimana nih ekstrim ini? Tidak ada di sini yang tidak kenal mati. Orang mabuk aja tadi saya gambarkan kematian. Tapi matinya tuh di sini, bukan di sini. Caranya gimana Ustaz sampai sini? Saya praktek. Saya bawa ke jemaah-jemaah, mungkin ada 100 lebih. Awal-awal saya nggak ada yang setuju. Saya bilang saya mau begini, panitia nggak berani. Nanti kalau ada yang mati ya. Apa saya gladiresik kematian bener-bener. Saya dikubur bener, saya galian, saya masukin orang, saya tutup pakai papan, persis mati ke papan. Tapi saya nggak uruk, nggak diturunin tanahnya, tetap di situ. Dia merasakan di dalam kubur, nah mantep. Setelah itu berubah manusia. Kenapa? Karena dia merasakan, nangis aja. Awal-awal nggak ada yang setuju, panitia nggak setuju, ketua panitia nggak setuju, ya sudah, saya matul sendiri, jebret. Yang mau oke, yang nggak, hanya sedikit yang mau gladiresik kematian, bener-bener mayat, masukin, tutup. Itu namanya mengerti tentang mati. Tapi di sini nih, ibu-ibu, bapak-bapak tahu semua ngapain habis mati? Dimandiin, ya kan? Dikafanin, disolatin, dikubur. Nggak ada yang tahu, anak kecil nggak tahu. Nanti saya dimandiin, nanti saya dikafanin, habis itu disolatin, habis itu dikubur. Itu di sini. Coba ente rasakan di sini gimana? Gladiresik dong, biar ngerasain. Mantap, dan itu pengaruh pada sholat kita luar biasa. Kalau sholat itu harus ingat mati. Kalau sholat nggak ingat mati nggak bakal khusyuk. Tahu dari Quran. Gua ngebayar jutaan rupiah yang pelatihan sholat khusyuk, mahal banget. Gratis. Nah, masa itu gratis kan gratis. Walaupun demikian kadang-kala apresiasi orang terhadap ilmu rendah sekali di Indonesia gitu. Ya udah, justru yang gratis-gratis kadang-kala tidak laku. Iya, di Indonesia itu lucu banget gitu. Tapi yang mahal-mahal, laku gitu. Nggak ngerti. Subhanallah ya. Karena padahal murah nggak berkualitas, image itu ada di kalangan Indonesia gitu. Jadi mohon maaf. Jadi itu kita rubah dulu ya, kesan tentang susah banget karena kita tidak punya ilmu. Insya Allah optimis. Kenapa? Menuntut ilmu terus menuntut ilmu. Bayangin, misalnya ada orang belajar baca, saya belum bisa baca Pak Ustadz. Tadi nembak banget. Oke, saya mau belajar. Udah umur 70, bayangin. Bismillah, Pak, bukan loh lah, bismillah. Oke. Bismillah, loh lagi gitu. Kita udah tahu nggak saya kasih tahu? Orang itu usaha. Pahala dilipat kali gandakan oleh Allah. Dibanding orang yang bismillahirrahmanirrahim lancar. Yang tadi yang itu dilipat kali gandakan pahalanya. Itu Allah melihat usaha bukan hasil. Gitu kan. Tapi yang udah jago nggak usah pakai supaya dapat pahala dilipat kali gandakan, pura-pura kagak bisa. Kok gitu. Supaya berlipat kali ditoyor malaikat, iya kagak begitulah gitu kan. Yang bisa ya udah bisa. Itu supaya apa? Ngasih motivasinya hadisnya. Coba bener nggak Arifin? Masuk Google. Hadis orang yang terbata-bata baca Al-Quran. Klik coba. Oh iya bener dilipat kali gandakan. Ayo dong semangat gitu. Oke Pak Edwin. Baik. Masya Allah Ustaz. Luar biasa. Iya jadi perlu banyak gladiresik ini ya Ustaz ya. Iya. Ya. Lalu tadi sambil menunggu mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Ada di chat. Ya. Ini saya juga ada pertanyaan nih Ustadz. Ya silakan dah. Ya jadi kan tadi Ustadz menganjurkan sebaiknya kita mengaji ke banyak sumber, banyak Ustadz begitu. Saya pernah diskusi juga sebetulnya dengan ada Ustadz lain beberapa tahun lalu. Beliau juga bilang, kita semua mengucap syahadat.
mau yang NU, Muhammadiyah, Salafi menengah, Salafi ekstrim dan sebagainya, itu semua mengucap syahadat. Insya Allah ketemu di surga semua. Nah, artinya relevansinya terhadap kita belajar agama ini kan juga dengan mengaji ke banyak ustadz tentu tantangan ya. Tantangan artinya gimana nih kita bisa memilah-milahnya atau bagaimana. Mungkin ustadz bisa lebih menasihati kami begitu. Terima kasih. Kenapa saya anjurkan banyak ustadz? Kecenderungan fanatisme itu hanya merasa paling benar itu kalangan tertentu. Kita lihat aliran-aliran sesat di Indonesia pun hanya eksklusif. Jadi tertutup. Sifat yang tertutup itu yang berbahaya. Air yang tertutup itu banyak nyamuknya kalau kasar gitu. Biarkan air itu mengalir, jangan tergenang dalam satu titik. Maka itu saya tidak suka kalau ada satu masjid, ustadz itu aja nggak boleh yang lain. Pokoknya selain itu nggak benar, ustadz ini yang paling benar, itu nggak boleh. Itu maksud saya. Sehingga tidak terpecah belah. Gitu. Nah kalau dikatakan semua syahadat, iya betul, semua yang bersyahadat betul-betul masuk Islam, betul-betul masuk surga, iya. Tapi yakin kita tidak mau kalau banyak dosa ya. Jangan sampai kita mengharapkan Allah memasukkan kita ke surga, tapi perilaku kita menjadikan kita di neraka. Jangan. Ini yang saya takutkan gitu. Maka itu perlu kita pahami bahwa nggak ada satupun yang merasa bahwasanya saya nggak bakal masuk surga. Pasti semua mengatakan mudah-mudahan saya masuk surga, masuk surga, masuk. Sekarang saya tanya, orang yang aliran sesat pun merasa masuk surga, orang yang ahli kitab, orang Kristen, orang Majusi, orang Yahudi, mereka akan masuk surga. Menurut mereka iya. Kalau menurut kita kagak. Inna dina indallahi Islam, gitu kan? Ini perbedaannya. Maka itu ini agak susah bahasa hadis nih, bahasa hadisnya. Jadi bahasa hadisnya mudah-mudahan bisa ditangkap. Saya akan gambarkan hadis begini. Saya akan terjemahkan. Al-Qais itu adalah orang yang cerdas. Ada dua sifatnya. Mandana nafsah, menguasai nafsunya, jadi tidak takluk kepada nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dia berbuat, saya harus baca Quran, saya harus baca Quran, saya harus baca Quran, saya harus sholat. Dia berbuat apapun. Ibu-ibu nyapu, masak apa. Ya Allah, jadikan ini pahala buat aku di akhirat. Keren nggak orang pintar? Orang pintar itu kata Nabi, orang yang menguasai nafsunya, dan apapun yang dikerjakan, dijadikan bekal kematiannya. Nah, yang kedua nih. Wal ajiz, orang yang ajiz itu orang yang lemah. Yang lemah itu maksudnya apa? Dia kebalikannya, bukan kebalikannya dia tidak bisa menguasai nafsu. Dia di dalam hadis itu wal ajiz, orang yang lemah. Dia temani, dia mengharapkan masuk surga, tetapi di perilakunya bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Allah. Al-ajiz itu mungkin kalau terjemahannya yang orang yang tidak pintar lah gitu. Padahal al-ajiz itu bukan tidak pintar. Kalau teks hadisnya sih al-ajiz itu orang yang lemah. Yang tadi kan orang pintar. Orang pintar itu ya orang yang cerdas. Orang yang cerdas menguasai nafsunya. Ya berarti orang yang ini tidak bisa menguasai nafsunya, maksudnya apa? Dia ikuti nafsunya tetapi tidak mengikuti aturan Allah. Hadis ini saya bilang, kenapa ada hadis seperti ini? Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kenapa ada hadis gini? Dia ikuti nafsunya, kemudian at-tamanni Allah. Dia mengharapkan Allah masukkan surga, tapi dia nggak mengerjakan apa yang dianjurkan Allah dan Rasulnya. Itu orang yang bodoh. Maksudnya gimana? Sekarang ini masuk surga. Kita juga akan masuk surga. Yang sholat cepat-cepat juga masuk surga. Ini kan ada layl. Ya masuk surga, tapi kan ada hitung-hitungannya. Kalau sholatnya cepat kagak diterima selama 60 tahun, masuk surga gimana? Ya kan ada Allah. Bener sih, pokoknya yang ada la ilallah masuk surga. Akhirnya dengan hadis ini, santai aja coy. Apa deh ibadah panjang-panjang. Duha, kubliyah, badiyah, udah santai aja lah. Gitu kan. Tuh kita udah syarat la ilallah Rasul masuk surga. Nah inilah yang gambar yang nomor 2 tadi. Jadi orang cerdas yang bisa menguasai nafsunya,
dan mengerjakan apa yang dikerjakan selama di dunia ini sebagai bekal mati. Yang kedua, orang yang bodoh lah kalau bahasanya, al-ajz yang lemah itu diikuti nafsunya dan mengharapkan dia masuk surga tapi tidak ngerjain apa yang disuruh oleh Allah. Nah itu dulu gitu kan. Nah, maka itu kita butuh ilmu yang banyak gitu kan. Kadang-kala kita diberitahu oleh Allah tapi melakukan kemaksiatan. Maksudnya gimana? Wah, ternyata sholat kunut itu bid'ah tuh. Dia dengarnya gini, nggak ada hadis satupun yang berbicara tentang kunut. Tidak ada tuh. Udah telan nih, gelap telan ke teman-teman. Nggak ada tuh dalilnya. Gue nggak pernah dapetin tuh hadis tentang itu. Ya, gue padahal dia juga kagak baca, buka juga kagak, dia telan doang kan. Gelap gitu kan. Dimuntahin, ribut nggak? Ribut. Kunutnya masalah sunnah, itu boleh opak kerja, boleh dikerjakan atau tidak. Beribut sama orang inilah jadi dosa. Gitu kan. Karena nanti ditimbang-timbang. Maka itu tetap butuh ilmu, kita membuka wawasan kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita mengikuti keinginan kita. Hidup itu bukan mengikuti apa yang kita inginkan. Hidup itu mengikuti apa yang Allah inginkan. Oke. Ya. Sebelum ada beberapa pertanyaan berikut ya Ustadz, untuk melengkapi pertanyaan yang pertama tadi, di hadis kan memang berasalah hidup 1000 tahun lagi, jadi untuk usaha dunia, tapi ingatlah mati untuk besok. Jadi kita perlu siap-siap akhirat juga. Sementara kita di era sekarang kan kita sibuk kerja dan sebagainya. Bisa nggak pendekatannya dengan misalkan jikalau kita sudah doa dan kita bekerja keras ini tuntutan, tapi kita juga jerit ingin ibadah, boleh tidak kita merefleksikan kerja itu kita dengan iringi niat dengan doa sehingga itu bernilai ibadah, begitu Ustaz? Bukan boleh, emang kudunya begitu. Ya. Yang pertama itu hadisnya bukan hadis ya yang tadi. Ish fid dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Hiduplah di dunia ini seakan-akan Anda hidup selamanya dan ibadahlah seakan-akan Anda akan mati pada hari esok. Itu bukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu filsafat hidup kita boleh, boleh banget, keren banget gitu ya. Tapi itu bukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, berarti gimana? Nah, maka itulah butuh ilmu. Butuh ilmu. Gak usah jauh-jauh kerja deh, tidur. Ini lihat ya, ini ilustrasi doang. Si A umur 30 tahun, game over, meninggal. Si B, game over, meninggal. Bukan Allah nih. Ini ilustrasi dari saya nih. A masuk surga, B masuk neraka. Ini berandai-andai ya. Berangkat dari fama man thawalat mawazinu fa fi 'aisyatir radiyah wa man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa amal ibadahnya berat, ditimbang banyak, dia masuk surga. Yang ringan banyak dosanya, pahalanya dikit, dia masuk neraka. Kira-kira gitulah yang gampang. Komplain nih si B, ini hanya ilustrasi doang. Ya Allah, ini teman saya siapa yang dikerjain dengan apa yang saya kerjain sama. Kok dia surga saya neraka? Bapak Ibu, misalnya kalau kita baca nih buku-buku ataupun apa nasihat-nasihat tentang kesehatan, itu 8 jam kita idealnya tidur dalam satu hari. Kalau 8 jam tidur, berarti dari 24 jam adalah sepertiganya. Ikan, sepertiga satu hari itu kita tidur. Loh kalau umur 30 tahun, sepertiganya itu berarti kan 10 tahun. Ini gampang nih. Allah ngomong, ente tidurnya aja kagak dapat pahala. Si A ini tidurnya dapat pahala. Kenapa? Diniatin untuk Allah. Setiap mau tidur, bismillahirrahmanirrahim ahya. Bangun tidur, ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa nusur. Ibadah. Per detiknya dihitung sama Allah. Kenapa? Karena dengan nama Allah. Ente tidur bawa HP, megang remote TV, nganap lagi kan. dia tidur, aduh mantap, bangun tidur sama-sama dapat dunianya. Yang satu dapat dunianya bersama-sama, tapi yang satu dunia dan akhirat karena niatnya Allah. Jadi jangankan kerja, kerja saya memberikan nafkah anak dan istri, kewajiban saya. Saya dari mana? Dari Allah. Maka apa yang saya lakukan, saya dapat uang, saya serahkan anak istri saya ini, gitu kan. Harus besok anak saya ke dokter. Ada duit gimana? Tokal aja. Kagak bisa.
Anda akan dapat dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh Allah kecuali dengan kerja. Oh, itu ada hadis. Coba, benar nggak kata maksudnya? Ada dosa yang kagak bisa diampuni dengan istighfar. Apaan tuh? Harus kerja keras. Ada itu lihat hadisnya. Jadi nyari nafkah pun adalah ibadah. Itu Pak Adwin udah bener tuh. Bukan boleh nggak? Emang kudunya begitu. Tahunya keluar. Emang kudunya begitu gitu kan. Kudunya begitu, emang harusnya begitu. Allah alam. Baik, baik Ustadz. Alhamdulillah. Ini lanjut ke pertanyaan berikut. Jadi dari Ibu Eka Yunita ya. Sekarang sedang viral anak bule umur 9 tahun masuk Islam karena keinginannya sendiri. Kalau nggak salah di London, UK ya. Mengapa ada orang yang begitu mudah dapat hidayah ya? Padahal dia hidup di negara mayoritas non-Muslim. Begitu juga kedua orang tuanya. Memang Allah sudah sebutkan di Al-Quran bahwa dia memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya ya. Tapi mengapa di negeri yang mayoritas Islam dan orang tua Islam hidayah itu atau petunjuk mungkin lebih banyak tantangannya begitu Ustaz? Silakan. Innal huda hudallah. Ibu udah ngomong tadi. Memang hidayah itu milik Allah, hak prerogatif Allah. Kita nggak punya hak prerogatif. Itu terserah Allah. Tapi dalam satu dalil, dalam satu perspektif, dalil-dalil yang banyak, bosnya itu hak prerogatif Allah. Tapi ada redaksi Al-Quran, manjadu fina lana dianam subulana. Yang berusaha sungguh-sungguh kami akan berikan jalan yang baik, hidayah. Jadi ada yang hidayah dengan cara usaha, ada yang tanpa usaha, sering langsung. Itu terserah Allah, itu hak prerogatif Allah, gitu kan. Jadi kok bisa begitu? Ya itu hak prerogatif Allah, gitu. Nah, waktu saya di US, orang masuk Islam, orang boleh ngomong bla bla. Kok ente masuk Islam karena begini? Oh, so easy, gampang banget. Tapi kadang-kadang orang sudah belajar Islam, udah baca, malah kagak masuk Islam gitu kan. Malah anti Islam ada nggak? Ada. Orang Indonesia juga banyak gitu kan. Belajar Islam dari kecil. Bahkan ke Mesir. Sampai di Mesir debat dengan saya. Kagak sholat. Menurut saya sholat tidak wajib. Wih, sering sekarang di TV diangkat dia, masuk Metro TV, masuk, wih. Saya bilang, itu saya pecat dari waktu saya kan aktif di ISMI, saya di Dewan Pakar ISMI. Kenapa menurut dia sholat itu tidak wajib, belajar agama ya? Nah, itu memang innal huda hudallah. Tapi ini analisa yang sangat subjektif. Biasanya orang itu memang ada kecintaan Allah kepada orang itu karena dia melakukan sesuatu yang luar biasa sehingga Allah cinta. Maka diberikan petunjuk. Sebaliknya ada perilaku orang yang sangat dibenci oleh Allah sehingga Allah murka dan tidak memberikan petunjuk. Jadi itu gara-gara orang itu sendiri. Saya tidak tahu anak kecil ini mungkin melakukan sesuatu yang sangat dicinta oleh Allah. Yang menurut kita biasa-biasa saja tapi di mata Allah luar biasa. Sehingga dia diberikan petunjuk. Kita pernah dengar hadis sahih bahwa seseorang pelacur yang begitu banyak dosanya dia dapat petunjuk dan diampuni oleh Allah sehingga dia masuk surga hanya gara-gara memberikan air minum sepatunya itu kepada anjing yang kehausan. Kita dengar seorang yang menghina-hina Nabi, dia bikin karikatur orang Belanda, sekarang masuk Islam. Pernah dengar ya? Luar biasa. Berarti dia ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah sehingga dia mendapatkan petunjuk. Yaitu hidayah. Ada orang mungkin di kalangan santri lama-lama kok jadi sekuler, kok jadi liberal, parah. Karena dia mungkin ada perilaku tutur kata apa yang menyebabkan Allah murka. Jadi sebab karena orang itu sendiri. Gitu. Allahu a'lam. Ini hanya subjektivitas saya gitu. Tapi redaksi Al-Quran memang ada dengan itu hak prerogatif Allah. Yang kedua dengan usaha orang itu. Dua-duanya harus kita ambil. Allah a'lam. Baik Ustaz. Oh ya, pertanyaan berikut ya Ustadz ya. Ustadz zaman kekinian luar biasa. Maksiat sudah dikemas dalam teknologi. Bagaimana upaya terbaik mendidik anak-anak dalam keluarga kita yang hidup di zaman now? Zaman serba terbuka ini. Apa-apa sudah di depan mata mudah didapat begitu. Nah, ini relevan banget dengan judulnya sebetulnya Ustadz. Judul kajian kita. Ibu ikutin kajian saya, judulnya Membangun Generasi Quran. Ini yang sudah yang ketiga kali. Jadi ibu bapak yang tadi nanya, ikuti itu setiap hari Jumat
Itu radio Amerika Kanada setiap hari Jumat waktu Indonesia bagian barat itu jam 9 pagi. Ya, itu ada cara berdialog dengan anak gitu kan. Sama pondasinya dua pondasi. Pertama mengenalkan Allah, yang kedua mengenalkan dunia sertasinya dibandingkan akhirat. Itu dua. Itu harus diulang-ulang. Ya. Jadi dari cognition kepada affection itu ada beberapa tahap. Gitu. Pertama adalah habit of mind yang harus dibangun. Kemudian ketika habit of mind itu kembali pada Allah, yang disebut dengan repetition, yang harus pengulangan-pengulangan diingatkan lagi, ini kembali pada Allah. Yang ketiga ini secara intensif, ya. Diulang-ulang secara nggak boleh berhenti. Gitu. Nah, nanti berubah dari sini ke sini. Itu teori-teori itu. Kalau Ibu ada waktu, nanti saya kasih Pak Edwin flyernya, ada kegiatan kajian seperti ini pakai Zoom-nya. Setiap hari Jumat, judulnya Membangun Generasi Quran. Dan itu karena ini kaitannya dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita orang Indonesia yang sudah puluhan tahun di Amerika, di Kanada, dia seakan-akan mengalami kehilangan generasi Islami, gitu kan. Maka itu kita coba caranya, how to teach mereka, gimana sih mendidik mereka, mengajari mereka, gitu. Dan tidak mungkin saya terangkan di sini 1 menit, 2 menit ya, gitu kan. Karena ilmu itu butuh waktu, Bapak Ibu. Butuh waktu, nuntut ilmu itu nggak mungkin sejam 2 jam, dia butuh waktu. Ya, kalaupun tidak bisa mengikuti, kan ada Facebooknya, ada YouTube-nya, nanti bisa ditonton kapan saja. Gitu. Itu zaman sekarang. Ibu juga bisa masuk ke YouTube, baca. YouTube-nya tinggal klik aja, pasti ada kajian. Atau nanti Ibu di YouTube atau ditulis saja nama Arifin Jadingrat, itu akan banyak kajian-kajian. Insya Allah. Ya, ya baik Ustaz. Tadi pertanyaan dari Pak Bayu ya, jadi intinya habit, repetition, dan intensif ya. Ya, saya ingin. Ya. Habit of mind itu maksudnya adalah kembalikan semua kepada Allah, kembalikan semua kepada Allah. Nah, ini makanan dari Allah semua, harus dibiasakan. Nanti kalau bisa yang nanya tadi, coba jam 9 hari Jumat pagi, kosong nggak? Gitu, nanti saya umumkan nih, setiap hari, saya ini ada 3 kajian, Jumat pagi, Sabtu sore jam 5 yang tadi, kemudian Ahad sore jam 5. Jam 5 ini sebetulnya saya ikuti waktu New York, karena waktu jam 5 itu mereka belum subuh. Ya. Tadinya sudah subuh, sekarang kan berubah waktu karena sudah winter ya. Jadi ini sebetulnya kegiatan saya di Amerika, ketika saya pulang, saya ikutin waktu mereka, jadi saya adjust-nya agak susah ya waktunya. Jadi kenapa sore Pak Ustadz, kenapa nggak pagi? Kalau pagi nabrak karena sudah ada kajian baca Al-Quran. Jadi saya masih memberantas buta huruf Al-Quran sampai sekarang. Yang belum bisa baca sama sekali, sampai orang yang sudah bisa terbata-bata sampai level tajwid. Dan itu semua kegiatan free of charge gitu, nggak ada pakai bayar-bayar. Terima kasih. Ya baik Ustadz. Jadi ada pertanyaan berikut dari Pak Samsul Singapura ini Pak ya. Jadi terputus amalan anak Adam bila meninggal dunia kecuali 3 perkara, sedekah jariah, anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Adakah kita akan dipersoalkan kalau anak itu memilih jalan salah yang mereka kehendaki? Saya sendiri belajar agama, mengaji Al-Quran, beramal, dan coba jadi yang baik. Ya, coba jadi yang baik ya. Tapi saya tidak tahu adakah amalan saya ini diterima. Ustadz ada tips bagaimana hendak jadi yang terbaik? إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. Seorang itu apabila meninggal dunia, manusia terputuslah amalnya kecuali 3 tadi ya, yang tadi saya disebutkan Bapak tadi ya, yaitu sedekah jariyah, yaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Kemudian pertanyaannya, saya melakukan yang terbaik, saya tidak tahu diterima atau tidak. Jangankan Bapak, saya tidak tahu, Nabi pun tidak tahu. Ketika tahu dari mana? Lihat redaksinya. Ketika syahr Ramadan, yaitu bulan Ramadan penuh, selesai ditunaikan yang disebut dengan bulan ibadah, dan kita hafal semua apa ungkapan Rasulullah SAW kepada sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallah ya karim. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua, kita dan engkau. Doa.
Quran, doa para rasul, terkasih Allah yang yaitu Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Minta. Jadi kita yang penting berusaha. Sekarang saya ilustrasikannya. Ini buku. Tidak ada redaksi Al-Quran, hai Arifin, kamu harus dapat buku ini. Kalau tidak dapat buku ini, aku kecam. Tidak ada. Yang ada, hai Arifin, berusaha untuk dapat buku ini. Tidak usah aku kecam. Dapat atau tidak, itu urusan aku. Apa yang urusan? Itu usaha untuk yang terbaik. Gimana? Dengan ilmu. Belajar, bener nggak nih? Gitu. Tapi jangan merasa sudah baik dan yang paling baik, yang lain salah. Nanti akhirnya pemahamannya bisa pecah umat. Maka itu selalu saya katakan, belajarlah dengan banyak guru dan banyak referensi. Nah, yang terbaik itu kan belajar. Oh, saya mau tahu kok sholat tadi, sholat khusus tadi kata susah gimana Pak Ustaz? Nah, ikutin kajian setiap hari Ahad dan Sabtu, coba ikutin. Oh gitu cara zikir, iya. Nah, itulah kita sebetulnya ilmu. Bagaimana cara yang terbaik? Diterima atau tidak, kita berusaha untuk diterima oleh Allah. Allah yang tahu. Maka supaya diterima sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, tentu keikhlasan nggak usah dibahas lah, karena niat semua adalah menentukan diterima atau tidak. Maka itu sekarang pertanyaannya, Pak Ustadz, amal itu diterima atau tidak, nggak ada yang tahu. Tapi indikator diterimanya adalah ketenangan hati kita, namanya an-nafsul mutmainnah. Ya. Maka itu ketenangan hati itu harus objektif, karena setan bisa masuk. Orang-orang yang gundul, ini gundul, 4, 5, 6, amitabha. Mereka juga damai, gitu kan. Orang-orang Kristen Koptik ini waktu saya keliling ke beberapa negara, Kristen Koptik di sini saya salib, hidupnya di bawah tanah. Wah, lebih baik kamu dengan kami damai hidup di dunia ini. Kedamaian itu tidak jaminan. Tapi nafsu mutmainnah yang betul-betul Allah memberikan cahaya dalam hati kita. Jadi amal ibadah kita ini harus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan Al-Quran hadis, kemudian harus dengan keikhlasan gitu. Kalau enggak ya nggak diterima. Tapi kita diterima atau tidak hanya Allah yang tahu. Paling indikatornya itu Allah alam. Baik Ustadz. Mungkin kalau ada yang mau tanya langsung, raise hand juga silakan. Ya, mungkin kalau repot ngetik-ngetik boleh langsung pakai verbal ya, bicara silakan. Silakan. Itu ada nomor HP saya Bapak ya. Sudah saya catat. Di WA aja juga boleh. Baik Ustadz. Ada nomor HP tadi saya tulis di. Ada ya. Tadi mana? Bentar ya. Saya bacakan ya nomor handphone Ustadz Arifin Jayadiningrat ya. 0811 940 969. Saya ulang ya. 0811 940 969. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Kelihatannya sudah cukup nih Ustadz. Boleh ada sedikit doa gitu Ustadz dengan kafaratul majelis. Baik, Bapak Ibu, insya Allah SWT kita doakan, mungkin di antara keluarga kita ada yang sakit, termasuk anak saya dua-duanya sakit, keluarga kita semua mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Dan yang mungkin ada yang sudah meninggal karena COVID ataupun bukan COVID, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, kita berdoa, kita keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, pasangan hidup kita menjadi orang yang saleh. Dengan niatan yang itu semua, marilah kita sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. نسالك يا الله باسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم
الأعلى وباسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر. لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى أهلنا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء الشفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم وأنت خير المنزلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أزواجنا وقلوب بناتنا وأولادنا على دينك وطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذريتنا وبناتنا وأولادنا وذريتنا من أهل طاعتك وأوليائك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.